Ungkapan orang bodoh gampang diprovokasi adalah adagium yang sering terdengar dalam diskusi sosial. Istilah bodoh dalam konteks ini bukan merujuk kepada rendahnya kecerdasan intelektual semata, melainkan lebih kepada minimnya wawasan, kurangnya kemampuan berpikir kritis, dan rendahnya literasi, baik literasi baca, digital maupun media. Provokasi di sisi lain adalah upaya untuk memancing reaksi emosional, biasanya kemarahan, ketakutan, atau kebencian, yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Kenapa individu yang kurang berwawasan lebih mudah dihasut? Jawabannya terletak pada beberapa mekanisme psikologis dan sosial. 1. Minimnya kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mengidentifikasi hal-hal yang bias, mengevaluasi argumen, dan membedakan antara fakta dan opini. Individu yang tidak terbiasa mengasah kemampuan ini, mereka cenderung akan menerima informasi mentah-mentah atau face value. Ketika dihadapkan pada sebuah pernyataan yang provokatif, misalnya berita sensasional atau ujaran kebencian, reaksi pertama mereka bukannya "ini benar nggak ya?" atau "dari mana sumbernya?", tapi langsung reaksi emosional. Mereka kesulitan melakukan fact-checking atau melihat sebuah isu dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, dominasi pemikiran emosional, sistem 1. Psikolog Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow mempopulerkan sebuah gagasan tentang dua sistem berpikir. Sistem 1, berpikir cepat, yaitu bekerja secara otomatis, intuitif, dan sangat emosional. Sistem 2, berpikir lambat, bekerja secara analitis, logis, membutuhkan usaha, dan juga rasional. Provokasi dirancang untuk membajak sistem 2 dan mengaktifkan sistem 1. Orang yang kurang terlatih menggunakan analisis akan mengandalkan reaksi cepat, karena provokasi memang sengaja dirancang untuk memicu kemarahan atau ketakutan. Respon yang keluar pun adalah respon emosional, bukan respon rasional. 3. Bias konfirmasi dan efek Dunning-Kruger. Manusia itu secara alami cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan mereka yang sudah ada. Bias konfirmasi. Provokator ulung sangat memahami hal ini. Mereka tidak menyajikan data baru yang rumit, tetapi membungkus provokasi mereka agar sesuai dengan prasangka yang sudah dimiliki audiens. Selain itu, ada juga fenomena yang disebut efek Dunning-Kruger, di mana individu dengan kompetensi rendah dalam suatu bidang cenderung melebih-lebihkan pengetahuan atau kemampuan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Ini adalah kombinasi dari masa paling tahu, padahal wawasannya terbatas, dan bias konfirmasi menciptakan individu yang sangat mudah diprovokasi oleh siapapun yang tampaknya setuju dengan pandangan mereka, dan akan sangat reaktif terhadap siapapun yang menentangnya. 4. Rendahnya literasi digital dan media. Di era digital ini, provokasi menyebar melalui hoax, clickbait, dan disinformasi. Individu dengan literasi digital yang rendah akan kesulitan membedakan antara sumber berita yang kredibel dan situs web yang abal-abal. Mereka mudah percaya pada judul yang sensasional tanpa pernah membaca isinya, mudah terhasut oleh foto yang sudah diedit atau video yang dipotong di luar konteks. Ketidakmampuan memverifikasi sumber ini menjadikan mereka sasaran empuk bagi pelaku kampanye propaganda atau para penyebar hoax. Jadi kesimpulannya, kerentanan terhadap provokasi bukanlah soal bodoh dalam artian intelektual, melainkan soal kurangnya peralatan mental untuk memproses informasi. Peralatan ini adalah kemampuan berpikir kritis, kebiasaan mengecek fakta, kecerdasan emosional untuk mengelola amarah, dan literasi media. Tanpa perangkat itu, seseorang akan sangat mudah sekali terombang-ambing oleh narasi apapun yang paling keras terdengar atau paling sesuai dengan emosi sesaat mereka. Pendidikan dan pembiasaan berpikir analitis itu adalah benteng yang utama untuk melawan hasutan dan provokasi di tengah derasnya arus informasi. Semoga bermanfaat.